Ijazah Jokowi tak pernah terbukti asli atau palsu. Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa. Ini Yusril Iza Mahendra mengatakan kecewa ijazah Jokowi asli atau palsu tak pernah terbukti ya. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. @me_the_farmer_the_farmer. Iya, makanya ini masalah simpel. Kenapa dibuat ribet? Tunjukin aja ijazah asli, selesai. Dengan dicabutnya gugatan ini makin liar. Babe yakin ijazah palsu apa asli? Gue nggak bisa bilang asli, nggak bisa bilang palsu. Yang punya ijazah nggak mau nunjukin. Kalau yang ditanya ijazah gue lain cerita. Tapi kan nggak penting ijazah gue. Ini ijazah presiden, bro. Tapi ini yang kota Pak Jokowi yang orang asli bukan. Jangan-jangan ada prediksi bahwa akan ada pengadilan, maka Omnibus Law disiapkan dulu payung hukumnya. Itu jadi kecurigaan itu berlanjut. Selama Pak Jokowi juga ada dalam wilayah keraguan-raguan untuk datang menunjukkan bahwa ini ijazah saya. Kan Pak Jokowi warga negara yang dipanggil oleh pengadilan, bukan sebagai presiden kan. Pada waktu itu tuh, sekarang dia presiden tentu. Ada semacam imunitas. Iya, tapi dulu waktu mendaftar di KPU kan dia belum presiden kan. Jadi kita hormati juga pendapat publik yang menganggap Pak Jokowi harus tiba di pengadilan sebagai warga negara, bukan sebagai kepala negara. Ya, kita juga heran sebenarnya. Kenapa kasus yang begitu mudah ini tidak pernah diselesaikan agar dia tidak lagi menjadi kontroversi atau gunjingan politik. Kalau sekarang, oke, Bambang Tri mencabut gugatannya, tapi gunjingan politik mengenai keaslian ijazah Jokowi itu tidak pernah terjawab. Karena tidak pernah terlihat di publik ijazah asli tersebut. Yang ada adalah terkesan mobilisasi. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia mengatakan hal itu menjadikan ijazah Jokowi tak pernah terbukti apakah asli atau palsu seperti yang dicurigakan. Yusril mengatakan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Yusril mengungkap pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan di politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan B.J. Habibie. Pada saat itu, Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. Yusril juga menyayangkan tindakan kepolisian menangkap pelapor Bambang Tri Mulyono dalam kasus penistaan agama. Menurutnya, hal itu membuat kesan pemerintah melawan gugatan ijazah palsu Jokowi dengan kasus pidana lain. Bambang Tri Mulyono resmi mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober 2022. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinudin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad menilai penetapan tersangka dan juga penahanan atas Bambang Tri akan berdampak pada proses persidangan nantinya lantaran penahanan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Demikian Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, maka kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak sah. Ijazah Jokowi tak pernah terbukti asli atau palsu. Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia mengatakan hal itu menjadikan ijazah Jokowi tak pernah terbukti apakah asli atau palsu seperti yang dicurigakan. Yusril mengatakan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Yusril mengungkap pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan di politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan B.J. Habibie.
Pada saat itu, Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. Yusril juga menyayangkan tindakan kepolisian menangkap pelapor Bambang Trimulyono dalam kasus penistaan agama. Menurutnya, hal itu membuat kesan pemerintah melawan gugatan ijazah palsu Jokowi dengan kasus pidana lain. Bambang Trimulyono resmi mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober 2022. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinudin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad menilai penetapan tersangka dan juga penahanan atas Bambang Tri akan berdampak pada proses persidangan nantinya lantaran penahanan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Demikian, Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, maka kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak sah. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia mengatakan hal itu menjadikan ijazah Jokowi tak pernah terbukti apakah asli atau palsu seperti yang dicurigakan. Yusril mengatakan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Yusril mengungkap pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan di politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan B.J. Habibie. Pada saat itu, Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. Yusril juga menyayangkan tindakan kepolisian menangkap pelapor Bambang Trimulyono dalam kasus penistaan agama. Menurutnya, hal itu membuat kesan pemerintah melawan gugatan ijazah palsu Jokowi dengan kasus pidana lain. Bambang Trimulyono resmi mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober 2022. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinudin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad menilai penetapan tersangka dan juga penahanan atas Bambang Tri akan berdampak pada proses persidangan nantinya lantaran penahanan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Demikian, Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, maka kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak sah. Ijazah Jokowi tak pernah terbukti asli atau palsu. Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia mengatakan hal itu menjadikan ijazah Jokowi tak pernah terbukti apakah asli atau palsu seperti yang dicurigakan. Yusril mengatakan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Yusril mengungkap pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan di politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan B.J. Habibie. Pada saat itu, Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. Yusril juga menyayangkan tindakan kepolisian menangkap pelapor Bambang Trimulyono dalam kasus penistaan agama. Menurutnya, hal itu membuat kesan pemerintah melawan gugatan ijazah palsu Jokowi dengan kasus pidana lain. Bambang Trimulyono resmi mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober 2022. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinudin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad menilai penetapan tersangka dan juga penahanan atas Bambang Tri akan berdampak pada proses persidangan nantinya lantaran penahanan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Demikian, Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, maka kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak sah.